Sukabumi, Magelang, Pahang Malaysia, Cirebon, Bali, Bandung, Mataram, Ciamis, dan semua teman-teman yang ada di seluruh dunia. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat? Gimana? Beras di rumah kalian masih aman? Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pilot muda bertalenta yang jadi kebanggaan Kop Angkatan Udara Rusia, kita sebut saja Hussein. Ini orangnya, di mana pada hari itu ia mendapat tugas mengemudikan pesawat kargo berisi paket bantuan sembako untuk para korban bencana banjir. Namun ternyata masih ada lagi 2 unit mobil yang akan ikut dipaketkan juga sebagai kado pernikahan dari seorang jenderal bintang 1 untuk sahabat dekat beliau yang beralamat di lokasi tujuan. Dan inilah The Fly Crew. Malam hari yang disertai badai membuat pesawat mengalami turbulensi, tentunya tak lepas dari akibat beban muatan pesawat yang melampaui kapasitas, sehingga Pak Jenderal pun menginstruksikan agar Hussein segera membuang sebagian sembakonya. Namun di balik itu, Hussein justru berinisiatif dan merasa lebih baik dia membuang salah satu mobilnya saja dan... Akibat keputusan tersebut, Hussein akhirnya dipecat dari kesatuan militer dan ia pun memaksakan diri untuk memberitahu sang ayah yang pastinya akan merasa sangat kecewa, mengingat pekerjaan ini merupakan mimpi beliau sebagai seorang insinyur penerbangan. Beruntung situasi ini ditanggapi oleh si ayah dengan sangat bijak. Alih-alih beliau langsung mencarikan Hussein pekerjaan baru di sebuah perusahaan maskapai. Интересуется тут один товарищ. Ну хорошо есть. Там все наши авиакомпании тренируются. И ключи. Esoknya Hussein terlihat sedang mendatangi sebuah bandara sekaligus kantor perusahaan yang dimaksud, mengingat hari itu akan diadakan tes simulasi penerbangan yang harus Hussein ikuti, di mana seorang pilot senior bernama Leonid yang jadi tim penguji dalam simulasi tersebut. Bagi Hussein yang notabene merupakan seorang pilot muda berbakat, pengujian pertama pun berhasil dieksekusi dengan sangat lancar. Namun tak apa alasan Leonid tiba-tiba meminta timnya untuk meningkatkan materi simulasi pada level yang lebih rumit. Yang kali ini Hussein pun benar-benar gagal dan pulang membawa kekecewaan. Belakangan terjadi perbincangan di antara tim penguji, di mana yang barusan Leonid ujikan adalah tantangan yang mustahil bisa diatasi bahkan oleh seorang pilot senior sekalipun. Dan hal itu terbukti ketika Leonid dipaksa rekannya untuk mencoba simulasi dengan level kesulitan yang sama, dan ia pun ternyata gagal mengatasinya. Леонид Савич. Di sisi lain, Hussein masih berada di area parkiran bandara. Sejurus ia dipertemukan dengan sepucuk harim cantik yang kita sebut saja Sandra. Yang di tengah kesulitan itu, Sandra mengeluarkan mobilnya dari himpitan mobil lain. Seketika Hussein pasang badan untuk membantunya. Yang dalam kesempatan sempit tersebut, Hussein sukses menciptakan kesan romantis yang ujung-ujungnya mendapat hadiah berupa tumpangan gratis. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Hussein mendapat telepon yang ternyata itu adalah dari pihak perusahaan maskapai tadi yang pada akhirnya menerima Hussein bekerja di sana sebagai pilot magang. Да, буду. Вон из машины. Ура. Singkat cerita, tibalah di hari pertama Hussein masuk kerja, ia langsung disambut oleh Leonid yang akan menjadi pilot pendampingnya. Namun yang membuat kaget Hussein di sini adalah keberadaan si Sandra yang ternyata merupakan seorang pilot pada perusahaan yang sama. Здрасте. Привет. Setelah diperkenalkan dengan seorang pramugara bernama Andre dan perwakilan dari pramugari bernama Victoria yang akan menjadi kru pesawat, maka penerbangan pertama Hussein pun dijalani dengan penuh semangat. Meski di lain sisi, para penumpang justru merasa baluas dengan kebrutalan Hussein memainkan kendali yang mungkin karena sudah terlalu biasa membawa pesawat militer. Sekilas kita pun akan diajak menengok sisi lain dari keluarga Leonid yang karena faktor profesi, ia cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan kokpit pesawat dan sangat sedikit sekali mendapat menit bermain dengan sang istri, terutama sang anak yang bernama Valera, yang akhir-akhir ini Leonid sering merasa jangar hulu karena gelagat kelakuan Valera yang seperti budak kaliwara. Не знаю пока. А кто знает? Ну как это можно с ним нормально разговаривать? А ты пытался?
Terlepas dari semua itu, Leonid tetap tabah memikul tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga dan terus menekuni profesinya. Begitupun dengan Hussein yang semenjak menjadi pilot pesawat komersil terlihat seakan-akan menemukan semangat baru dan sensasi hidup yang berbeda. Lebih-lebih ketika akhirnya dia mendapat kesempatan dinner bersama Sandra sekaligus menyatakan keseriusan cintanya. Keseriusan cintanya. Посчитали. Жуткий скандал поднялся. Хотя, конечно, мир не для хороших людей. Hari-hari pun berlalu, sampailah saatnya Hussein bersama Leonid mendapat tugas berat, yakni menjemput penumpang dari sebuah bandara kecil di Afrika yang tengah terjadi konflik bersenjata. Namun sesuatu yang cukup menyayat nurani Hussein adalah ketika penjemputan dikhususkan untuk turis asing saja, artinya tidak termasuk warga lokal yang malah mendapat perlakuan kejam dari pengamanan bandara. Hingga pada saat pulang, Hussein masih memendam kekesalan dari apa yang ia saksikan tadi dan tanpa sadar ia melampiaskannya kepada Sandra yang justru memintanya untuk fokus terhadap tugas. Jadi percekcokan ini tak hanya merusak momen makan malam mereka, melainkan telah membuat Sandra menyuruh Hussein angkat kaki pada saat itu juga. Все, больше ни слова. Лечится, да? Esoknya, Hussein memaksakan berangkat kerja seperti biasa, di mana jadwal penerbangan mengalami sedikit keterlambatan akibat seorang investor pada perusahaan maskapai ini akan ikut dalam pesawatnya. Sudah mah mengakibatkan jadwal terlambat, orang ini pun dengan seenak jidat melanggar tata tertib pesawat tanpa memperdulikan Victoria yang tak henti-hentinya mengingatkannya. Потушите, пожалуйста, сигарету. Что, не знаешь? Alhasil Hussein pun turun tangan membantu Victoria dan dia yang masih dalam fase dongkol akibat semalam baru putus cinta pun akhirnya menjadikan kesempatan ini untuk melampiaskan kemarahannya dan perkelahian pun terjadi. Ну что ж ты делаешь? Сядь. Kali ini Hussein memilih keluar dari perusahaan dengan sendirinya. Ia nampak sudah siap menanggung resiko apapun yang terjadi, termasuk dari sang ayah yang saking kecewanya sampai tak tega mengusir Hussein dari rumah. Летаем на чужих самолетах. Пап, прости, если тебя расстроил. Да какой я патриот. Esoknya Leonid dipanggil direktur maskapai terkait kelakuan Hussein yang dianggapnya terlalu ceroboh. Di samping ia juga memberitahu tentang rencana sekelompok orang asing yang akan menyewa pesawatnya, di mana si direktur dengan tegas meminta agar Hussein diikut sertakan untuk mendampingi Leonid dalam penerbangan eksklusif tersebut. Поездка минимум на месяц, так что сможешь отсидеться, пока тут шум стихнет. Saat ditemui, Hussein sudah berada di dalam kereta untuk sebuah perjalanan. Di situ Leonid mendengar langsung curhatan Hussein sehingga mengambil keputusan ini. Namun Leonid seakan tak mau tahu dengan rencana Hussein ke depannya seperti apa. Yang penting sekarang juga ia harus ikut jadi bagian dari agenda penerbangan tadi. Akhirnya Hussein pun kembali mengenakan seragam pilotnya. Di sisi lain terlihat Valera yang Leonid sengaja membawanya. Dan yang membuat Hussein terkejut adalah rupanya Sandra pun ditugaskan untuk menjadi pilot cadangan dalam penerbangan kali ini. Saat perjalanan menuju Asia, diperoleh kabar bahwa tak jauh dari jalur penerbangan mereka tengah terjadi bencana erupsi gunung berapi yang disertai gencangan gempa tremor yang tak henti-hentinya. Pihak maskapai menyerahkan keputusan kepada mereka hingga akhirnya Hussein menemukan transit di sekitar lokasi untuk membantu proses evakuasi. Kedatangan mereka disambit dengan kepanikan warga yang juga harap-harap cemas perihal keselamatan satu rombongan orang yang masih terjebak longsoran gunung. Sementara Hussein berkeliling untuk memantau kondisi di dalam gedung bandara sejauh ini, yang ketika ia sampai di sana, tiba-tiba tak hanya menghancurkan konstruksi gedung dan beberapa unit pesawat yang meledak hebat, kedahsyatan gempa yang terjadi telah mengakibatkan runway utama bandara tersebut runtuh dan hanya menyisakan seuted atau sebagian kecilnya saja yang jika memaksakan take off, maka seperti inilah yang terjadi. Молодая!
Di sisi lain rupanya rombongan yang ditunggu-tunggu telah datang, meski ternyata masih ada rombongan lain yang terjebak, sehingga Hussein dan Andre pun nekat berangkat ke sana untuk mengevakuasi mereka. Namun di saat hendak kembali menuju bandara, gunung berapi itu tiba-tiba menyemburkan lahar panasnya dan proses evakuasi pun berlangsung dengan sangat dramatis. Di tengah kepanikan orang-orang yang ada di bandara, Leonid merasa tak punya pilihan lain kecuali harus segera membawa mereka dengan pesawat kecil yang masih memungkinkan bisa terbang dengan kondisi landasan seadanya. Seraya berharap Hussein berhasil selamat, Leonid pun terpaksa melakukan penerbangan tersebut. Kini hanya tersisa Hussein, Andre, Valera, dan puluhan sisa warga yang berhasil dievakuasi dari releng gunung, di mana keselamatan mereka adalah prioritas utama Hussein yang mau tidak mau harus berhasil mengendalikan pesawatnya melewati sisa landasan yang sekarang bahkan sudah mulai dialiri lahar panas. Beruntung di depan jalur terdapat menara tangki air yang sudah hampir roboh dilalap api. Dengan seksama Hussein pun memperhatikan detik-detik jatuhnya tangki tersebut dan... Berkat keberanian tingkat tinggi yang Hussein miliki, akhirnya pesawat berhasil mengudara meski belum berarti bebas dari masalah karena debu vulkanik di langit lokasi tersebut telah mengakibatkan satu dari mesin pesawat meledak dan tak bisa beroperasi lagi. Intinya, Hussein tengah berada dalam masalah serius termasuk di saat melakukan pendaratan nanti. Beralih ke pesawatnya Leonid, ia nampak sangat senang mengetahui jika Hussein bisa keluar dari zona bahaya. Walaupun Leonid sendiri sebenarnya sedang dalam masalah juga, mengingat bahan bakar pesawatnya yang tak memungkinkan untuk bisa sampai di titik pendaratan. Namun, berkat sebuah ide yang berawal dari pengalaman Valera saat menonton film aksi di channel IQ7, maka Hussein pun menerima itu sebagai solusi yang patut untuk dicoba. Я однажды по телеку видел. Akhirnya, Hussein dan Leonid sepakat untuk menurunkan pesawatnya masing-masing pada ketinggian tertentu dan sebagaimana ide tersebut, maka satu persatu dari semua penumpang dari pesawat Leonid pun dipindahkan lewat seutas kawat seling yang jika bukan karena darurat, pasti siapapun tak akan berani melakukannya. Leonid adalah orang terakhir yang berhasil dievakuasi dari pesawatnya yang terus jatuh dan sekarang Hussein harus fokus pada masalah berikutnya. Ia memaksa melakukan pendaratan darurat di sebuah bandara terdekat yang sedang tak beroperasi, mengingat hanya itu yang bisa ia lakukan ketika pesawat Hussein hanya berjalan dengan satu mesin saja. Долетели.
Dan ya, di penghujung kisah diperlihatkan suasana Rusia pasca perjuangan hidup dan mati para kru pesawat ini, di mana Valera sudah baikan dengan keluarga, begitupun pula antara Hussein dan Sandra. Meski karena buntut dari masalah dengan si investor yang berkepanjangan, mereka pun memutuskan untuk sama-sama pindah ke perusahaan maskapai penerbangan yang lainnya. Tamat ending yang cukup membagongkan.